Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Husna yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kajian rutin kita membahas kitab tafsir Ibnu Katsir dari tafsir Juz Amma. Walhamdulillah, di malam hari ini setelah kita menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya tafsir surat At-Takatsur, maka di malam hari ini kita masuk pada penjelasan tafsir dari surat Al-Qari'ah. Tafsir surat Al-Qari'ah, yang mana surat ini merupakan surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi diperintah berhijrah ke Madinah. Iya. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Syaukani dan selainnya dari para ulama ahli tafsir. Nah, surat ini hanya terdiri dari 11 ayat ringkas. Naam, dan dinamakan surat ini dengan surat Al-Qari'ah karena diambil dari ayat pertama dari surat ini, di mana Allah langsung menyebutkan di ayat pertama Al-Qari'ah. Maka dinamakanlah surat ini menjadi surat Al-Qari'ah. Apa maknanya? Al-Qari'ah arti asalnya adalah suara yang sangat keras yang memekakkan telinga. Itu arti asalnya. Ya, suara yang sangat dahsyat yang membuat hati menjadi kaget, takut luar biasa. Nah, kemudian nama ini digunakan untuk nama hari kiamat. Makanya kalau dalam terjemah kita lihat Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Karena memang salah satu dari nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Ya, dimaklumi bersama bahwa hari kiamat itu Allah namakan dengan beberapa nama. Allah namakan dengan Al-Haqqah, sebagaimana dalam surat Al-Haqqah. Allah namakan juga dengan Al-Qiyamah, sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah. Allah namakan juga dengan At-Tamatul Kubra, dan ada beberapa nama yang lain. Nah, salah satu nama dari hari kiamat adalah Al-Qari'ah, yang maknanya
suara yang keras yang bisa memekakkan telinga. Kaget luar biasa ketika mendengarkan suara itu. Nah inilah yang dimaksud dengan suara sangkakala tiupan malaikat Israfil. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa yauma yunfakhu fis-sur wa yauma yunfakhu fis-sur, pada hari tatkala ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, yaitu trompet yang Allah tugaskan kepada malaikat Israfil untuk meniupnya. Maka apa yang terjadi? Allah katakan, fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Kaget, terkejut semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kaget ketika itu. Nah inilah suara itu, Pak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Naml. Nah ini makna dari Al-Qari'ah. Global dari apa yang terkandung dalam surat ini menjelaskan sedikit tentang prahara hari kiamat. Dan bahwasanya ketika itu manusia dibagi menjadi dua golongan. Ada golongan yang berat amal kebaikannya dari amal keburukannya. Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan surga Allah. Golongan yang kedua yaitu mereka yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Maka mereka ini dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka ini global dari kandungan surat ini. Jadi menerangkan sedikit tentang bagaimana itu hari kiamat. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di awal ayat, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah. Allah ulang lagi. Apa itu hari kiamat? Sampai 3 ayat. Ayat yang ketiga kembali Allah mengatakan, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Ya. Perhatikan jamaah, ini uslub, metode Allah Subhanahu wa taala untuk mentambih, memberikan peringatan supaya orang perhatian. Tanbih itu, Pak. Nah, orang tertambih kan, orang jadi perhatian kan, itu namanya tanbih. Nah, jadi ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan manusia, makanya diulang terus. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat. Apa itu kiamat? Tahukah kamu apa itu kiamat? Allah Subhanahu wa taala ingin membesarkan perkaranya. Jangan sampai orang menganggap remeh perkara ini. Jangan sampai orang menganggap biasa hari kiamat. Nah, mungkin cuman ya, jangan anggap remeh. Perkaranya besar. Perkaranya dahsyat luar biasa. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Nah ini sama persis dengan surat Al-Haqqah, Pak. Lihat dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqah. Ayat yang kedua, Pak. Mal-Haqqah. Ayat ketiga, wa ma adraka mal haqqah. Sama kan? Iya. Al-Haqqah juga kiamat. Mal-Haqqah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal haqqah, apa itu? Tahukah kamu apa itu kiamat? Sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membesarkan perkara ini. Ya. Allah ingin agar manusia perhatian betul, pelajari itu. Ya. Dan imani dia. Makanya salah satu iman kita, Pak, rukun iman yang 6 adalah yang kelima. Rukun iman yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir. Al-imanu bil yaumil qiyamah, beriman kepada hari kiamat.
imani dia. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakannya, demikian pula Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya, bahkan menyebutkan amarat, ada tanda-tandanya. Kiamatnya kapan terjadinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya ketika Jibril datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, tolong beritahu saya kapan itu kiamat. Kata Nabi apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Saya tidak tahu wahai Jibril, sebagaimana kamu juga tidak tahu. Kita sama-sama tidak tahu. Kenapa? Yang tahu cuman Allah. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang tahu persis kapan tanggalnya, kapan bulannya, kapan tahunnya. Cuman harinya saja Nabi beritahukan dalam hadits yang sahih, yaitu hari Jumat. Nah, itu tegaknya hari kiamat hari Jumat. Tapi tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya tahun berapa, wallahu alam. Ilmunya kita serahkan kepada Allah. Yang pastinya kiamat itu akan terjadi. Yang pastinya kiamat itu akan terjadi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran sedikit apa yang terjadi pada hari kiamat itu. Iya. Karena tentang kiamat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa surat ayat yang terpisah-pisah. Salah satu gambarannya adalah dalam surat Al-Qari'ah ini. Apa pada ayat yang keempat? Ya, Allah katakan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu kata Allah, maksudnya pada hari kiamat, manusia kal farashil mabthuth, laksana laron yang beterbangan. Tahu laron, Pak? Binatang-binatang yang kecil itu ya. Ketika misalnya kita hidupkan lampu atau lilin, datang itu laron. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan manusia pada saat itu seperti laron-laron yang bertebaran. Lihat Pak, laron disurupakannya seperti itu. Kenapa? Karena manusia dalam keadaan lemahnya ketika itu dan tidak tahu mau menuju arah mana. Lihat laron kan seperti itu kan, berterbangan tidak beraturan, ya. Kadang-kadang dia terbang kemudian menyambar api, hanguslah dia, matilah dia. Nah, manusia ketika itu seperti itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain persis dengan ini Allah mempermisalkan, ya, ketika manusia bangkit dari kuburnya, yakhrujuna minal ajdats ka'annahum jaradun muntashir. Tatkala mereka keluar dari kubur-kubur mereka, maka manusia ketika itu bagaikan belalang-belalang yang berterbangan. Bagaikan belalang-belalang yang berterbangan. Lihat, ini permisalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa ngerinya hari itu. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, manusia dibangkitkan dari kubur mereka, dari awal manusia hingga akhir mereka. Banyaknya itu manusia dibangkitkan, miliaran atau bahkan triliunan mungkin. Nah, dari semenjak Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan, dan pembangkitannya serentak, bangkit semuanya. Nah, tentunya Pak, manusia dalam keadaan kebingungan, ya. Setelah tertidur lama, kemudian tiba-tiba bangkit, ya kan? Ya, jangankan kita tidur lama seperti itu Pak, ya. Ya, mati, ya kan? Naam, kemudian bangkit. Kita tertidur saja Pak. Misalnya tidur, ya, malam tiba-tiba kaget bangun. Kadang masih apa? Masih error kita, ya kan? Masih meleng-meleng kita, ya. Nah, subhanallah. Nah, ini ketika kita mati dibangkitkan tiba-tiba. Ya, kaget manusia. Ada apa ini? Kok tiba-tiba bangkit? Nah, subhanallah.
Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari ketika Allah membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka, lalu dikumpulkan di sebuah padang, di sebuah bumi yang tidak sama lagi dengan bumi kita ini, di sebuah mahsyar yang tidak ada gunung-gunung, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, yang ada cuman dataran luas. Disitulah manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi itu keadaan manusia seperti itu. Lihat bagaimana keadaan sebahagian makhluk Allah ketika tiba kiamat. Ya, salah satu yang digambarkan dalam ayat ini adalah gunung, Pak. Gunung. Allah berfirman apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush." Dan gunung-gunung ketika itu, gunung-gunung yang berdiri kokoh, yang tertancap kuat, yang luar biasa beratnya, ya, yang mungkin jutaan ton beratnya. Lihat Allah gambarkan apa? Kal'ihn. Mereka gunung-gunung tadi seperti kapas. Seperti kapas al-manfush yang diterbangkan. Pak, gunung, ya, gunung yang tertanam kuat, tertancap kuat, tidak tahu beratnya itu luar biasa kan. Pada hari kiamat dia seperti bulu kapas yang diterbangkan. Nah, kalau gunung saja seperti itu, bagaimana kira-kira manusia, Pak? Dahsyatnya ini kiamat. Lihat, baca dalam surat Al-Qari'ah ini. Nah, ya, kita jangankan gunung terbang, Pak, ya, kita dengar gunung meletus saja luar biasa kagetnya kan, luar biasa khawatirnya kan. Nah, gunung meletus, heboh beritanya langsung, ya kan, luar biasa dampaknya yang terjadi. Nah, ini gunung terbang, ya, sungguh seakan-akan tidak masuk akal, Pak. Subhanallah. Nah, ini kejadian maha dahsyat ketika hari kiamat, ya. Pak, kalau kita misalnya mengenang apa yang pernah terjadi di negeri kita ini, nah, apa yang pernah terjadi di Palu misalnya, ya, telah sampai kepada kita berita-berita luar biasa kan, kengeriannya itu. Nah, bumi tanah itu bergerak, Pak, bergelombang kayak lautan. Kalau selama ini kita yang melihat yang bergerak itu air, bergelombang itu air, subhanallah, di sana ketika itu tanah yang bergerak, tanah yang bergelombang. Nah, bahkan ada yang mengabarkan tanahnya ketika itu kayak berputar kayak blender, Pak. Subhanallah. Orang yang saksi hidup ketika itu melihat kejadian itu, dia sangka itu kiamat sudah. Dia sangka itu kiamat sudah. Nah, padahal belum, baru sedikit Allah goyangkan. Nah, kiamat lebih dahsyat daripada itu. Ya, tidak masuk akal kan, Pak, gunung kok bisa terbang. Nah, subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, ini baru gambaran sedikit, ya. Nah, terus bagaimana dengan lautan? Bagaimana dengan langit? Bagaimana dengan apa namanya? Ya, bintang-bintang. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat dalam surat yang lain. Nah, ya, bahwasanya langit ketika itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, bintang-bintang berjatuhan, lautan dipanaskan. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita pengen lihat gambaran nyata itu hari kiamat, baca 3 surat, Pak. Yang pertama surat At-Takwir, yang kedua surat Al-Infitar, yang ketiga surat Al-Insyiqaq. Ini 3 surat menerangkan tentang kiamat. Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Baca surat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayamdhara ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul 'ain." Barang siapa yang ingin melihat kejadian kiamat itu seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya, baca 3 surat ini kata Nabi. At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Subhanallah. Nah,
Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa dahsyat ya kejadian-kejadian ketika itu. Nah, ini baru gambaran kecil yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Al-Qari'ah. Gambaran kecil yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Al-Qari'ah. Nah, apalagi kalau kita gabungkan dengan apa namanya? Dengan surat-surat yang lain, Pak. Luar biasa dahsyatnya. Nah, tapi alhamdulillahnya, Pak. Alhamdulillahnya ya, umat Islam kaum yang beriman, mereka tidak akan menyaksikan itu hari kiamat. Hari kiamat kubra, hari kiamat yang besar. Karena kiamat itu kata ulama ada dua, ada kiamat sughra, kiamat kecil. Kalau kiamat kecil semua dari kita pasti merasakannya, yaitulah kematian. Itu kiamat kecil. Kiamat kubra, kiamat besar, umat Islam tidak pernah dan tidak akan merasakannya. Kenapa? Karena Nabi mengabarkan, Pak, bahwasanya nanti sebelum datang kiamat, Allah mengirimkan angin yang lembut. Yang angin ini tidaklah menyentuh orang yang punya keimanan, walaupun kecil imannya dia, kecuali dia pasti akan diwafatkan oleh Allah. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang kafir, manusia-manusia yang biadab, terhadap mereka itulah tegak hari kiamat. Ya, sehingga umat Islam insyaallah taala tidak merasakan yang namanya kiamat dan tidak menghadiri yang namanya kiamat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang terkadang kita melihat ya, kaum muslimin ketika mereka masih ada, maka tidak mungkin terjadi kiamat, Pak. Tidak mungkin terjadi kiamat selama umat Islam masih ada. Nah, tapi subhanallah, pada hari ini terkadang musuh-musuh Islam ingin berusaha menghabisi umat Islam. Dia kira ketika umat Islam tidak ada, ya, aman dunia ini. Justru ketika umat Islam tiada, kiamat dunia ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ya. Jadi ini sedikit gambaran, ya kan? Ya. Allah katakan manusia itu seperti laron yang berterbangan, adapun gunung-gunung seperti kapas yang diterbang-terbangkan. Ya. Bagaimana gambarannya itu? Luar biasa menakutkannya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-6, ke-7 dan seterusnya tentang dua golongan manusia yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6? Allah berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh." Adapun mereka-mereka yang lebih berat timbangan kebaikannya, mereka yang lebih berat amal ibadahnya, amal kebaikannya, amal solehnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka mereka itulah orang-orang yang berada dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk dari golongan ini, para jamaah sekalian, yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukannya. Allah akan timbang seluruh amal perbuatan kita, yang baik, yang buruk, sekecil apapun akan didatangkan oleh Allah dan akan menjadi pemberat, entah untuk amal kebaikan kita atau amal keburukan kita. Nah, makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah sepantasnya lah kita, yang mengetahui keadaan ini betul-betul ya, beramal, memupuk amalan untuk kita jadikan amal kebaikan kita lebih berat dari amal keburukan kita. Kerjakan amalan, ikhlaskan dia, ya, jalankan ia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga amal kebaikan kita berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Orang yang merugi, orang yang dikatakan oleh Nabi bangkrut, yaitu orang yang datang hari kiamat, di hari kiamat membawa amalan-amalan besar, akan tetapi tidak bermanfaat di sisi Allah. Tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ada seseorang laki-laki membawa amalan-amalan besar yang kata Nabi seperti gunung Tihamah besarnya amalan dia,
Tapi apa? Allah jadikan debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah. Ada orang yang bangkrut, membawa amal kebaikan yang banyak, solatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak. Akan tetapi apa? Justru ketika itu dia melakukan amalan-amalan itu tidak ikhlas. Banyak dia menzolimi orang. Banyak dia menzolimi orang. Akhirnya orang yang dia zolimi menuntut dia. Di hari itu ya tidak ada harta benda, Pak. Bagaimana Allah menyelesaikan urusan manusia ketika itu? Dibayar dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Ya, amal kita yang ketika di dunia kita usahakan harus kita berikan sama orang lain untuk membayar kesalahan kita. Semakin banyak orang kita zolimi, semakin banyak yang nuntut, Pak. Semakin banyak yang nuntut. Nah, ketika itu Allah terapkan pengadilan seperti itu. Ketika terlalu banyak yang menuntut, amal kebaikannya terus dia berikan, ada lagi yang menuntut, amal kebaikannya sudah habis. Bagaimana? Akhirnya amal keburukan orang yang dia zolimi diberikan kepada dia yang menzolimi tadi. Maka tidak ada kebaikannya, yang ada cuman amal keburukan, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Inilah orang yang paling bangkrut, Pak. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang mereka lebih berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka mereka ini berada di dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kehidupan yang diridhoi? Maksudnya kata para ulama, berada dalam kehidupan yang baik, di dalam surga yang dia akan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga itu tidak ada gangguan, tidak ada suara berisik, tidak ada keletihan dan kecapean. Sempurna hidupnya, kehidupan yang betul-betul menyenangkan. Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita tergolong ke dalam ahlul jannah. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini kehidupan surga. Bagi siapa? Mereka yang lebih berat amal kebaikannya. Kemudian apa? Allah katakan, wa amma man khaffat mawazinu. Adapun mereka yang lebih ringan timbangan kebaikannya, lebih ringan. Berarti yang lebih berat apa? Amal keburukannya. Nah, ketika itu apa? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya. Di sana, Pak, cuman ada dua, imma surga, imma neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di dalam surga, golongan yang lain di dalam neraka. Tidak ada yang tengah-tengah, Pak. Ya. Imma kita masuk surga atau imma masuk neraka, wal iyadu billah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah langsung katakan, adapun mereka yang lebih ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan keburukannya ternyata, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya pastilah neraka hawiyah. Allah bicarakan apa ini neraka hawiyah. Allah katakan lagi, wa ma adraka mal hiya, wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, itulah api yang sangat panas. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan dua golongan ini. Yang satu ahlul jannah, orang-orang yang berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga itu, Pak, seperti yang kata Nabi SAW, di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Nabi SAW pernah bersabda, yunadi munadin, akan ada yang menyeru di dalam surga kepada penduduk surga. Apa katanya? Innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Di dalam surga itu kamu akan sehat selalu, selama-lamanya, dan tak pernah akan sakit. Yang sakit itu cuma di dunia, Pak. Ya, adapun di surga nanti tidak ada orang yang sakit,
Tidak pernah dia merasakan kesakitan walaupun sedikit, tidak ada kesakitan. Senang, sehat walafiat. Ya. Kemudian dikatakan lagi, wa innalakum tahyau fala tamutu abada. Dan kalian di dalam surga itu hidup selama-lamanya dan tak pernah akan mati, karena kematian itu sudah disembelih oleh Allah, sehingga tidak ada yang namanya kematian. Di dalam surga hidup tanpa ada ujungnya. Ya, selama-lamanya di dalam surga. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Dan kalian, kata Allah, kalian akan selalu muda, tidak akan pernah tua. Ya, tidak akan pernah tua di dalam surga. Nah, tidak akan beruban rambut kita. Ya, tidak akan melemah diri kita, kekuatan kita gara-gara tua, karena tua itu cuma ada di dunia. Ya, makanya Nabi, Pak, ketika ada nenek-nenek, ya, nenek-nenek bertanya, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya masuk surga." Apa kata Nabi? Nenek-nenek tidak ada di dalam surga. Sedih nenek-nenek ini, Pak. Ya, dia salah paham terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi. Sampai Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, tadi nenek-nenek tadi yang kamu bilang tadi tidak ada nenek-nenek dalam surga, menangis nenek itu ya Rasul." Apa kata Rasulullah? Beritahukan kepada dia bahwa kalau dia masuk surga, dia tidak akan menjadi nenek-nenek lagi. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga, dan tidak akan pernah tua selamanya, tidak akan menjadi nenek-nenek dan kakek-kakek. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna lakum an tan'amu fala tab'asu abada, dan kalian akan selalu senang, kalian tidak akan pernah merasa sedih selama-lamanya. Surga itu, Pak, yang ada senang, indah, nikmat, tidak akan pernah kita merasakan sakit hati. Ya, kalau sakit hati cuma ada di dunia, Pak. Ya, tapi di dalam surga tidak akan pernah sakit hati. Nah, ini surga, Pak. Kebalikannya neraka, wal iyadu billah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang lebih berat timbangan keburukannya daripada amal kebaikannya. Mereka berada dalam neraka hawiyah. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Itulah api yang sangat panas. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana panasnya api neraka itu? Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, kata Nabi, "Naru bani Adam," neraka atau apinya anak Adam yang ada di dunia, allati tuqadun, yang kalian nyalakan api kalian itu, kata Nabi SAW, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, cuman satu bahagian dari 70 bahagian neraka Allah yang ada di sana. Ya, jadi api kita di dunia ini baru satu bahagian, Pak, 1/70-nya, ya, daripada neraka nanti yang ada di akhirat. Ngerinya itu, Pak. Ya, jangankan api akhirat ini, api dunia saja, dekatkan tangan kita, Pak, jari kita ke situ, tahan enggak kita bisa berlama-lama di situ? 1 menit saja enggak akan tahan, Pak. Ya, subhanallah. Nah, api di akhirat, neraka di akhirat 70 kali lebih panas daripada itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya jangan sampai kita menganggap neraka itu biasa saja. Nah, ya, ada sebagian orang menyangka di neraka itu kayak orang ditempeleng saja. Ya, ditempeleng sudah. Nah, sehingganya apa? Ada orang yang berani, biar saya yang sudah nanggung dosanya. Nah, ini orang belum kenal dosa ini. Ya, ini orang belum kenal neraka ini. Nah, berani-beraninya, subhanallah, apinya panasnya seperti itu, Pak. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu enggak orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka? Disebutkan bahwasanya orang yang paling ringan siksanya di dalam neraka, dia pakai sandal dari neraka. Ketika dia pakai sandalnya, otaknya mendidih karena panasnya itu. Ya, api neraka itu, Pak, bukan hanya membakar kulit, langsung ke jantung. Ya, langsung ke seluruh tubuh. Luar biasanya panasnya itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat yang agung ini, di dalam surat yang mulia ini, ya, di dalamnya terdapat penetapan, ya, akan adanya mizan, timbangan-timbangan keadilan. Dan ini tentunya ditunjukkan di dalam hadits-hadits yang sangat banyak.
Ditunjukkan di dalam hadits-hadits yang sangat banyak sekali. Naam, di antaranya hadisul bitaqah. Hadis al-bitaqah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, di mana ketika itu ada manusia yang punya dosa 99 lembar gulungan catatan dosa. Yang satu saja sudah sejauh mata memandang. Ya, kemudian amalannya ini didatangkan oleh Allah, dan amal kebaikannya didatangkan oleh Allah cuman tertulis dalam kartu kecil. Naam, diletakkan pada sebuah anak timbangan, ya, diletakkan pada anak timbangan yang lain, amal kebaikan dan amal keburukannya disebutkan oleh Nabi SAW, ya, bagaimana beratnya amal kebaikan yang dia lakukan, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, ini menunjukkan penetapan adanya mizan. Para ulama hanya berselisih pendapat. Ini mizan timbangan amalan itu apakah banyak atau cuma satu saja? Kalau dalam ayat kan dikatakan mawazin. Ya, kalau dalam ayat dikatakan mawazin. Nah, seperti Allah menyatakan wa amma fa amma man thaqulat mawazin. Mawazin ini dalam bahasa Arab jamak dari kata mizan. Kalau mizan mufrad tunggal, satu timbangan. Kalau timbangan bahasa Arabnya mawazin. Timbangan. Apakah timbangan amalan itu banyak atau cuma satu? Ulama berselisih pendapat. Tapi yang dia kuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa timbangannya cuma satu, Pak. Kenapa dijamak, disebutkan dalam bentuk jamak? Karena yang ditimbang itu banyak. Ya. Amalan-amalan yang ditimbang itu banyak. Pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula pada umat-umat yang lain, makanya disebut dalam bentuk jamak. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat juga dari sisi yang lain. Ya, ternyata disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, Pak, ada orang-orang yang nantinya tertahan, belum bisa masuk surga. Itulah mereka yang disebut dengan Ashabul A'raf, orang-orang yang berada di tempat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf, wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya ada hijab. Ya, ada tabir yang membatasi. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum, dan di atas al-a'raf, inilah ashabul a'raf tadi, tempat-tempat yang tinggi itu, ya, mereka saling mengenal masing-masing dengan tanda-tanda mereka. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatama'un. Ya, maka mereka menyeru kepada penghuni surga. Ini ashabul a'raf yang tertahan, belum bisa masuk surga. Mereka mengatakan kepada orang yang sudah berhasil masuk surga, keselamatan dan kesejahteraan kepada kalian. Ya, sungguh betapa besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Mereka belum bisa masuk, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sudah sangat ingin masuk ke dalam surga. Kenapa mereka tertahan? Masih ada yang butuh diselesaikan, Pak. Ya, terhadap mereka ashabul a'raf ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ketika pandangan-pandangan mereka dipalingkan kepada penduduk neraka. Jadi ashabul a'raf ini, mereka bisa melihat penghuni surga, mereka bisa melihat penghuni neraka. Ketika mereka melihat penghuni neraka, mereka langsung berdoa, ya Allah, ya Rabbi, janganlah kau jadikan aku termasuk dari kaum yang zalim. Karena keadaannya kan belum jelas, ini masuk surga atau masuk neraka, masih tertahan. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian, inilah kata para ulama, mereka yang timbangan kebaikannya dengan timbangan keburukannya sama rata. Ya kan? Tidak ada yang lebih berat. Kalau tadi kan yang lebih berat timbangan kebaikannya jelas berada di dalam surga, yang lebih berat timbangan keburukannya jelas berada di dalam neraka. Nah, adakah manusia yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama? Nah, ada. Siapa? Ashabul a'raf. Ashabul a'raf timbangan kebaikan dan keburukannya sama rata, Pak. Makanya mereka ini masih diputuskan lagi. Ya, karena sama. Nah, belum bisa masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Nah, perkara inilah diselesaikan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti.
Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi surat yang agung ini, surat yang mulia ini menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya neraka itu, betapa ngerinya hari kiamat itu. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam sejumlah ayat, ya, dalam sejumlah ayat. Naam, dalam sejumlah surat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kiamat. Baca surat-surat yang tadi kita sebutkan, ya. At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, itu menyebutkan kengerian-kengerian neraka, kengerian-kengerian hari kiamat. Nah, apalagi kalau kita baca tafsirnya, Pak. Subhanallah. Nah, semoga kita akan baca nanti tafsir dari surat-surat tersebut. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka demikian apa yang kita dapati dari surat Al-Qari'ah ini, ya. Surat yang insyaallah taala setiap dari kita sudah menghafalkannya, hanya terdiri dari 11 ayat ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari di malam hari ini bisa menambah ilmu kita, bisa menjadi peringatan bagi kita untuk betul-betul bertakwa kepada Allah, beramal soleh untuk semakin memberatkan timbangan amal kebaikan kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dari siksa api neraka, dan dari amalan-amalan keburukan yang bisa mengantarkan kita kepada api neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.